Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nih balik lagi bersama Bang Adwan nih teman-teman nih. Jadi setelah pemakaian kurang lebih itu sebulan lebih ya. Jadi sebulan setengahan lah ya. Kayaknya mau 2 bulan nih si DJI Flip nih. Jadi di sini masih ini ya, masih lengkap. Nah, ini baterai 3. Ini sebenarnya kalau teman-teman nggak mau make, ini jangan full begini nih. Jadi mungkin dihilangin satu ini ya, jadi 80% lah. Nah, jadi itu kalau katanya ya, kalau penuh kayak gini bikin baterai nggak awet teman-teman. Nah, sama sih kayak apa namanya, kayak baterai mainan lain pada umumnya ya, sama baterai mungkin baterai ya yang lain-lainnya lah pokoknya lah ya teman-teman ya. Terus kalau untuk yang 120 watt gini nih, ini hindari untuk pengacasan remote ya teman-teman ya. Ini juga jangan sampai 120 watt sih, kalau bisa yang 90 watt lah atau 60 watt lah ya, yang 60 watt aja ini. Nah, terus kalau untuk remote pakai ini nih teman-teman nih, yang cuman berapa nih dayanya nih, 5 volt ya, cuma 5 volt aja nih teman-teman. Nah, tapi kalau untuk ini lama banget nih, makanya saya kalau untuk pakai ngecas yang baterai yang ini nih, yang ada charging hub nih gini, yang udah pakai di charging hub, saya tuh pakai casnya itu pakai yang 30 watt atau 60 watt teman-teman. Kecuali si baterai ini dicas di unitnya ya, di unit sini nih, saya nggak akan pakai yang wattnya gede-gede sih, paling saya pakai ini aja yang watt yang kecil kayak gini nih, yang cuma 5 volt ya. Iya, cuma 5 volt tuh. Juga sebisa mungkin sih untuk pengecasan di unit itu diperhatiin ya. Jadi nanti kalau udah panas gitu, ini matiin aja. Tapi kalau teman-teman ruangannya ber-AC, terus ada kipas angin kecil kayak gini nih, mungkin bisa diarahin aja ya. Nah, itu kipas angin kayak gini nih, mungkin bisa diarahin aja ke unitnya gitu, jadi unitnya tuh nggak panas. Tapi pas kalau kita jumpai unitnya itu pas panas, lebih baik teman-teman cabut dulu walaupun si baterainya belum full ya, karena takutnya elektroniknya ini overheat teman-teman, kayak gitu ya. Nah, ini flipnya masih aman ya, masih alhamdulillah nih 2 bulan ini nggak jadi apa, nggak ada kejadian macam-macam. Kemarin doang tuh waktu itu yang gimbalnya tiba-tiba nggak bisa balik gitu ya teman-teman ya, jadi kayak jelo gitu. Tapi kayaknya karena saya belum kalibrasi deh, akhirnya setelah saya kalibrasi gimbal, kalibrasi IMU, ini normal ya sampai sekarang. Nah, ini DJI Flipnya. Kita tutup aja ya, karena terlalu mekar nih tempat saya, mejanya agak sempit, jadi takutnya kena malah nanti jatuh. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi selama pemakaian ini sih nggak ada kendala ya, dan aman-aman aja. Terus pengalaman saya tuh kalau lagi di udara tuh nemu burung gitu teman-teman, jadi kayak burung walet gitu ya. Itu sebenarnya saya agak ngeri juga ya. Jadi saya pernah baca di artikel tuh, katanya sih ada stiker buat penghalang burung gitu teman-teman, yang pakai warna ditempelin di sini ya, sama di baterai nih. Karena nanti baterai di atas sini, tempelin di sini. Terus saya ini juga apa, mikir juga itu bener apa enggak. Terus satu lagi ya, ini GPS-nya sebenarnya ada di bagian mana ya? Karena kalau takutnya dia ada di bagian sini terlalu banyak tempelan, nanti dia ngebaca sinyal GPS-nya tuh jadi lama gitu teman-teman. Ada juga kayak gitu tuh teman-teman tuh ya. Jadi saya masih polosan deh, saya nggak tahu nih itu stiker yang itu beneran bisa nangkal burung apa enggak. Tapi kalau burung walet aja sih itu kayaknya aman teman-teman, karena begitu kita nemu burung walet tuh lagi terbang, itu jangan kita maju atau mundur, mendingan kita ke atasin dulu sampai tinggi, lebih tinggi daripada burung walet, dah kita kabur gitu teman-teman ya.
Nah yang saya takutin tuh elang gitu ya. Kalau di kota sih aman lah ya, tidak ada elang. Nah saya takutin tuh burung elang, tiba-tiba kan dia setlek gitu kan. Nah itu dah perihnya kayak gitu. Tapi kalau itu berarti kalau terbang kita lihat-lihat dulu teman-teman. Sekiranya ada burung elang lewat, ada burung-burung gede lewat, udah nggak usah jadi terbang aja. Kayak gitu sih kalau saya ya. Terus apalagi ya keluhannya, kalau keluhan di DJI Flip ini sih, ngelihat kemarin itu sempat pas ngerekam pesulap merah itu si flipnya itu agak miring gitu teman-teman, karena anginnya kan gede banget gitu. Tapi untuk rekamannya sih masih bagus, masih stabil ya. Nah ini si flipnya udah goyang banget gitu, tapi dia masih kuat teman-teman ya. Cuma dia kayak mungkin karena ini nih, karena ada ini jadi dia terpaan anginnya ke sininya tuh lebih kencang, jadi dia lagi set kayak gitu. Tapi aman sih teman-teman, nggak jatuh ya, kecuali angin pantai yang gede banget atau lagi ada angin ribut atau apa, pasti si flip ini nggak kuat gitu teman-teman. Terus apa lagi ya, udah sih ya, kayak kurang lebih kayak gitu ya. Sama ini si remote, ternyata di samping kita kalau nggak mainin ini juga di 80% ini ya. Kalau si remote kan dia tinggal nyalain, nanti kita coba terbang teman-teman. Kita coba terbang, mungkin mode vertikal aja atau ntar aja lah ya teman-teman. Kita coba terbang di akhir ya, di akhir video. Nah ini kalau ini kan enak tuh 100%. Jadi kalau mau nggak dimainin ya dimatiin aja 80%. Tapi biasanya nih anak saya nih kalau saya lagi nggak main drone ya, dia biasanya malah ini masih teman-teman tuh namanya, malah dibuat ini nih di DJI Store. Malah dibuat nonton YouTube teman-teman nih kan di sini tuh. Nah ini ada di bawah itu. Aduh lama kok sinyal wifi-nya nih. Saya pakai lagi kenapa ya, Indigo ya. Nah ini tuh, ini kan udah nih, tadi kan ada lambang YouTube tuh teman-teman, pencet terus masuk ke sini dah. Terus cari dia mau nonton apa, kayak gitu. Jadi anak saya tuh malah dibuat nonton YouTube. Tuh ada kucing-kucingnya dia sering tonton gitu. Ya nggak apa-apa sih, aman-aman aja, asal kalau udah baterainya habis dimaininnya jangan sambil dicas gitu teman-teman. Malah di RC2 yang baru tuh, RC3 ya, di RC3 itu bisa main Mobile Legends teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Ini juga masih aman, semuanya masih aman. Udah ya, kan cuma ini doang komponennya nih. Ya gitu teman-teman. Pengalaman saya sih pakai DJI Flip ini sangat mumpuni ya untuk sekedar saya konten. Bahkan kalau nanti dapat jobnya itu apa sih namanya, kondangan dah, jobnya itu pernikahan, itu juga udah cukup teman-teman, karena kameranya ini yang bagus gitu, detail banget, bagus. Kalau untuk sekedar kayak gitu sih cukup. Terus kalau pertanyaannya mapping bisa nggak? Bisa aja teman-teman mapping, tapi saya takut kalau pakai aplikasi ketiga ya, karena takutnya lost sinyal, terus dia nggak RTH gitu teman-teman. Nah jadinya saya mungkin kalau misalnya nanti ada mapping gitu, mapping itu paling saya manual teman-teman. Jadi saya buat jalur sendiri, pakai manual kan saya jalani tuh, kalau nggak pakai cruise control, cruise control ya teman-teman ya. Di sebagian ini kan ada cruise control nih, tinggal kita tekan, terus habis itu gimbalnya saya arahin ke bawah, terus saya klik ini aja shutter, kalau nggak nanti ada di menu shutter itu kan berapa kali shutter tuh, gitu kan. Tapi kalau mau lebih apa, lebih enak lagi sih menurut saya sih, ya udah manual, sekalian aja manual semua, tekanannya tek gitu ya. Ini kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya, paling gitu aja. Nah, sebenarnya sih ada kepikiran mau ke kemarin itu mau ke Mavic gitu,
tapi menurut saya terlalu berlebihan ya, karena itu sama saya kepikiran regulasinya itu kan drone di atas 250 itu kan harus punya sertifikasi ya teman-teman. Kalau untuk drone-drone yang kecil-kecil kayak gini, kayak Mini, Flip, Neo itu kan nggak butuh sertifikasi gitu. Nah kemarin mau ambil Mini 3 sama Mini 3 Pro, saya kepikirannya itu kan sudah berlalu ya, udah produk lama ya, jadi saya pikir ambil produk baru aja sekalian lah, fiturnya kan banyak gitu. Ini bisa buat apa, kita ngevlog tanpa ada kameramen gitu teman-teman. Jadinya saya ambil ini aja nih, karena di Mini 3 Pro kan nggak bisa tuh. Terus saya ke Mini 4 Pro terlalu mahal gitu kan, jadi saya bingung tuh. Ini kameranya nggak kalah sama Mini 4 Pro gitu ya, cuma ya nggak ada sensor gitu kan di sini. Lebih properan Mini 4 Pro ada sensornya kan, di sini ya nih, di sini sama di bawah ya. Nah terus Mini 3 Pro juga ada sensornya gitu. Saya mau ambil Mini 3, Mini 4 apa Flip ya, tapi saya beralih ke Flip lagi deh teman-teman ya. Menurut saya ya udah, ini yang pas di hati saya teman-teman, ini kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apa ya, masih worth it ya teman-teman kalau mau beli, cuma kalau pakai ini hati-hati jangan sampai crash, karena kabarnya tuh spare partnya belum banyak dijual teman-teman. Jadi kalau misalnya crash itu ya udah, kita kalau nggak diakalin, yang kedua ganti unit baru berapa, sampai 5 jutaan teman-teman. Itu juga kayaknya 5 juta itu 5,8 ya, 5,8 itu sama baterai, 5 juta tambah baterai ya, kayak gitu teman-teman. Terus kalau beli ini karena sekarang sih saya lihat udah ada yang jual baterai Flip ya, sebelumnya kan belum ada tuh. Jadinya kalau kita mau nambah baterai agak sulit tuh kalau kita beli yang basic cuma satu baterai ya, kayak gitulah teman-teman. Jadi untuk Flip ini saya cukup puas ya. Oh iya, ada satu lagi nih, ini nggak tahu kenapa ya, jadinya karena di sini saya banyak tembok yang tinggi gitu kan, terus perumahan saya kan agak turun gitu, jadinya udah terkena penghalang tembok, penghalang pohon. Jadi tuh cuma 300 sampai 400 sinyalnya udah hilang. Kemarin saya coba di gabus sih tanpa ada penghalang ya, dia lurus tanpa ada penghalang itu di ketinggian kurang lebih 110 meteran, jaraknya itu sampai 1 kilo teman-teman. Jadi itu masih belum lost tuh sinyalnya tuh, masih kalau nggak salah masih ada 2 atau 3 gitu, kayaknya masih bisa lah sampai 2 kilo kalau nggak ada penghalang gitu teman-teman. Oke, ini dia, kita tampilin aja ya teman-teman ya. Habis ini saya tampilin video-video maksudnya video saya coba terbang gitu teman-teman, coba terbang setelah pemakaian 2 bulan. Jadi dilihat aja pemandangannya teman-teman ya, pagi-pagi ya. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.